Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diklaim dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi di balik hal itu ada kenyataan pahit bahwa ada terjadi kerusakan pada lingkungan dengan parah dan terjadi penderitaan bagi rakyat. Perusahaan bahkan telah diminta menyetor sejumlah uang jaminan untuk biaya reklamasi. Namun, ini bukan semata tentang perusahaan yang melanggar aturan atau korupsi uang jaminan. Ini dibongkar di salah satu PLTU di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng. PLTU ini berkapasitas 400 MW atau membakar setidaknya 1 tongkang batubara setiap hari. PLTU yang beroperasi sejak 2015 ini akan membangun pabrik baru tahap 2 dengan kapasitas lebih besar, yakni 600 MW. Pemiliknya adalah konsorsium perusahaan Cina dan Indonesia dengan dana pinjaman 9 triliun rupiah dari Bank Pembangunan Cina. Tapi lagi-lagi energi batubara menuntut pengorbanan besar dari warga sekitar. Di Indonesia terdapat kegiatan yang diklaim untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, seperti salah satunya di dalam film Sexy Killers terkait proyek pembangunan PLTU. Aktivitas-aktivitas tersebut seringkali hanya melihat keuntungannya tapi tidak untuk kerusakan lingkungan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar. Aktivitas seperti deforestasi hutan, degradasi lahan, dan lain-lain itu pasti akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan juga bagi sosial. Dampak-dampak yang akan diterima adalah flora dan fauna akan berkurang akibat ekosistem dan tempat tinggalnya telah dibubarkan atau dihancurkan. Lalu, masyarakat itu juga akan merasa dampaknya seperti mata pencahariannya itu yang berkurang dan dapat terjadinya kemiskinan. Negara Indonesia seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia secara berkelanjutan. Tujuannya adalah agar pembangunan ekonomi pun dapat semakin baik dan tidak merugikan kepada masyarakat yang ada. Pembangunan yang berkelanjutan seharusnya menekankan terhadap keseimbangan dari sisi sosial dan lingkungan, bukan hanya sekedar untuk meningkatkan ekonomi di negara Indonesia. Manfaat dari sumber daya alam yang telah diambil pun sebaiknya juga dapat dirasakan pemanfaatannya oleh masyarakat sekitar. Maka jika dilakukannya hal tersebut, SDGs terkait pembangunan berkelanjutan pun dapat terpenuhi di Indonesia. Contohnya adalah tanpa kelaparan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, dan lain-lain. Dari konsep green economy ini adalah bahwa ada tantangan untuk bisa mengukur manfaat ekonomi dari agenda berkelanjutan. Indonesia sendiri telah memiliki peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau yang menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan, investasi, dan pemantauan kinerja. Komitmen ini didukung oleh alokasi anggaran melalui skema APBN dan non-APBN. Cuplikan yang disampaikan oleh Women Paragraph mengingatkan kembali terkait ekonomi hijau. Dalam video tersebut, komitmen dari pemerintah adalah bahwa akan menyediakan alokasi anggaran dari APBN dan non-APBN. Negara Indonesia pun telah memiliki peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau yang dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan lain-lain. Dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan berbagai dampak buruk terhadap sosial, pemerintah dapat membuat program terkait penggunaan energi baru terbarukan serta teknologi yang ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem dan tidak perlu banyak lahan yang terambil lagi. Ya, di atap ataupun bukan, nyatanya di antara sumber energi di Indonesia, panel surya masih jadi anak bawang. Tapi bukan berarti ini mustahil. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan panel surya sebagai penyedia listrik utama di rumah. Sumber daya alam yang sudah diambil oleh pemerintah itu harusnya dapat mengutamakan rakyat. Seharusnya dapat memberikan program subsidi terhadap masyarakat sekitar dengan subsidi pangan, subsidi bahan-bahan pertanian, dan subsidi lain-lainnya. Maka dari itu, dengan itu saja kehidupan harmonis di negara Indonesia akan bisa tercapai, mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Adanya pembangunan ekonomi yang dilakukan secara tidak bijak itu dapat merusak lingkungan sekitar dan munculnya masalah sosial.
Pemerintah itu seharusnya dapat mengolah sumber daya alam dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip SDGs. Solusi yang berdasarkan nilai hidup, maka dapat terciptanya pembangunan dengan lingkungan yang tetap lestari dan masyarakat yang sejahtera. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.